wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min niyatil ridha illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadai hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن شيخنا المشايخ Keji Ali Judi, Keji Abdul Hamid, Keji Nur Sunni, Keji Amin, Keji Abdul Karim, Keji Nawawi, Keji Abdul Karim, Jami Masyi Mu'ala Mu'alif al-Qutub alladhi ta'allamna wa 'allamna Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Sayyidi Jalaluddin Abdul Rahman Abu Jalaluddin Muhammad Amin Ahali rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلمنا القرآن وعلم الإنسان ما لم يعلم. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Dzikir Haqqani Kota Batam, terutama orang tua kita, beliau Haji Yandri sekeluarga yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia Majelis Dzikir Haqqani Kota Batam yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang di waktu duha yang mulia ini Allah mampukan kita hadir dan duduk di majlis yang agung dan mulia, yakni majlis ilmu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita semua di majlis ini tergolong orang-orang yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadisnya, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan. Orang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Setiap satu langkah kaki yang digunakan untuk hadir di majelis ilmu,
Allah tulis baginya seperti melakukan ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan kelak di hari kiamah, di saat seluruh manusia merasakan kepanasan yang luar biasa, orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, Nabi katakan yakunu ma'i tahtal arsy, akan berada di bawah naungan arasy-Nya Allah bersamaku. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan Nabi dalam hadis tersebut. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kitab tafsir Jalalain kita pagi hari ini pembahasan surah Maryam ayat yang ke-56, benar ya? Ayat yang ke-56 surah Maryam. Kita baca sebagaimana biasanya, baru kita kaji bersama tentang tafsir dari ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
Wa yaqulul insanu wa idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Wadhkur fil kitabi Idris wa qala ta'ala fi kitabihil karim wadhkur dan ceritakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada kaumnya, umatnya Nabi Muhammad. Fil kitabi Idris, ceritakan kepada mereka tentang nabinya Allah yang bernama Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguh dia Nabi Idris adalah siddiqan, orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah, nabiyya, dan menjadi nabi. Ini kita akan mendengar cerita salah satu nabi dan rasulnya Allah yang bernama Nabi Idris. Nabi Idris itu sampai sekarang masih hidup. Nabi Idris masih hidup. Ada 4 manusia yang ditangguhkan kematiannya. Masih ingat ya? Yang 2 di langit, yang 2 di bumi. Yang 2 di langit siapa? 1 Nabi Isa. Ketika digerebek mau dibunuh oleh pasukan Romawi karena hasud, gak seneng Nabi Isa nyebarkan agama tauhid, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah saat umur beliau 33 tahun. Sampai sekarang masih ada di langit. Dan nanti akan turun ke bumi menjelang kiamat. Turunnya di salah satu menara Masjid Umayyah yang ada di Damaskus, Syria. Ini nubuah Nabi. Turun untuk membunuh Dajjal. Jadi di antara tanda-tanda kubronya hari kiamat, bumi ini nanti 9 tahun kurang lebih akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat adil. Pemimpin ini namanya sama dengan namaku, nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku, dan dia adalah keturunanku. Nabi bercerita begitu. Itulah Imam Mahdi, Imam Mahdi yang ditunggu kehadiran dan kedatangannya. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Nanti mimpin dunia ini kurang lebih 9 tahun, dibawa ke pemimpinan Imam Mahdi, dunia, bumi, subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Lalu datang Dajjal, Imam Mahdi dibunuh oleh Dajjal. Dan Dajjal nanti dibunuh oleh Nabi Isa yang saat ini ada di langit. Yang saat ini ada di langit. Masih hidup. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris ini bukan Nabi Ilyas ya. Karena dalam tafsir itu pun diperdebatkan. Ada yang mengatakan Nabi Idris itulah Nabi Ilyas. Mayoritas ulama dengan dalil yang kuat mengatakan Nabi Idris sendiri, Nabi Ilyas sendiri. Nabi Idris ini
hidupnya jauh sebelum Nabi Ibrahim. Hidupnya generasi sesudah Nabi Adam. Ya, manusia yang pertama kali bisa menulis itu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris masih hidup di langit keberapa? Nabi ketika Mi'raj di langit pertama jumpa dengan siapa? Nabi Adam. Masih ingat gak? Ulang-ulang ya lupa terus. Kemudian naik ke langit kedua, Nabi jumpa dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ingat-ingat tak? Kemudian naik ke langit ketiga, jumpa dengan siapa? Nabi Yusuf. Nggak ada Nabi Sulaiman, nggak ada. Ngarang-ngarang saja ya ini. Jumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi jumpa dengan Nabi Idris. Ini yang mau kita baca sekilas ceritanya. Masih hidup di langit keempat. Di langit kelima jumpa dengan Nabi gelap, pokoknya gelap lah. Ada Umi, selamat datang Umi. Jarang-jarang Umi ikut ngaji ya. Nabi siapa? Harun. Dicatat, terus tempelkan dalam hati. Adam, Yahya, Isa. Kemudian yang ketiga, Yusuf. Keempat, Idris. Kelima, Harun. Keenam, Musa. Yang di langit keenam inilah atas jasa Nabi Musa, kita yang mestinya sholatnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali. Bola baliknya itu langit ke-6 balik ke Allah, langit ke-6 balik ke Allah. Di langit ke-7 jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Idris masih hidup, berada di langit yang keempat. Nabi kita ketika Mi'raj jumpa dengannya. Cuma Nabi Idris sudah pernah mati. Mati bukan kok ya semuanya qadarullah, tapi mati atas permintaannya sendiri karena ingin merasakan mati itu seperti apa sih menyakitkannya. Karena Nabi Idris itu diceritakan, Masya Allah, hamba yang soleh sampai jadi perbincangan para malaikat di langit. Saking solehnya, hari-hari ibadah kepada Allah. Ada salah satu malaikat yang penasaran, pengen lihat langsung. Bukan hanya sekedar cerita hari-hari, perbincangan malaikat, membincangkan Idris yang begitu salehnya. Malaikat itu, malaikat pencabut nyawa, Israel, datang menghadap Allah minta izin, pengen jumpa langsung dengan Idris. Singkat cerita dikasih izin, nyamar jadi manusia, menjadi tamunya Nabi Idris. Ya selayaknya tamu dimuliakan. Dikasih tempat istirahat, dikasih makan, dikasih minum. Hari pertama kedua Nabi Idris belum curiga. Hari ketiga mulai curiga. Tamuku ini kok aneh. 3 hari 3 malam menjadi tamuku, saya nggak pernah lihat dia tidur. 3 hari 3 malam menjadi tamuku, aku kasih makan minum nggak pernah disentuh, apalagi dimakan. Akhirnya ditanya, didudukkan, ditanya, ya Syekh, kamu ini sebenarnya siapa? Kok nyelowati? Nyelowati tahu? Kok aneh? Ya, akhirnya tamu itu ngaku, aku Israel.
Kaget Nabi Idris. Israel, iya. Apakah kedatanganmu ke sini untuk mencabut nyawaku? Oh tidak. Aku ingin jadi bestimu. Wah, rasanya mama sekarang. Aku ingin menjadi sahabatmu. Kamu sangat terkenal di langit, jadi perbincangan penduduk langit sebab kesalehanmu. Akhirnya jadi besti. Namanya besti. Idris minta tolong pada besti barunya tuh, Azrael, kamu kan tugasnya cabut nyawa nih dan sudah menjadi bestiku. Boleh nggak aku minta tolong? Apa? Tolong cabut nyawaku, tapi jangan lama-lama. Nanti kembalikan. Aku ingin merasakan kayak apa sih keluarnya nyawa dari jasad itu kayak apa, tapi kembalikan. Jawab Israel, wahai Idris, aku tidak pernah mencabut nyawa siapapun dari makhluknya Allah kecuali dengan izinnya. Ya sudah, minta izin sama Allah, minta izin. Ini loh ilmu bahwa tawasul itu para nabi dan rasul mengerjakannya. Dan ini riwayat sahih. Apa enggak bisa Nabi Idris langsung minta Allah, ya Rob, tolong nyawaku biar dicabut oleh Israel sebentar lalu dikembalikan? Apa enggak bisa? Sangat bisa. Tapi Nabi Idris minta tolong kepada makhluknya Allah yang lebih dekat dengan Allah dan memang itu bidangnya. Gitu loh. Tawasul itu kalau bahasa sekarang ya kita minta kepada orang yang bisa mengeluarkan kebijakan untuk kita lewat orang dalam. Gitu. Jadi bukan syirik. Mintanya tetap pada bupati lewatnya orang dalam. Karena kalau kita minta langsung pada wali kota gak kenal kita. Ya tahu kalau kita warganya. Tapi kalau lewat ajudan ACC permintaan kita itu langsung minta pada wali kota. Jadi gambaran tawasul itu seperti itu ya Bun, bukan kok menyekutukan Allah, mintanya tetap kepada Allah lewat hamba-hamba makhluk-makhluk mulia yang dekat dengan Allah. Idris, ya tolong kamu minta sama Allah izin nyabut nyawaku, nanti kembalikan. Singkat cerita, Israel minta biar dia merasakan kayak apa sakitnya kematian. Saat dikembalikan, hidup lagi, ditanya, Idris, apa yang kamu rasakan saat aku cabut nyawamu? Idris menjawab, ya Allah, Israel, rasanya seperti hewan hidup dikuliti. Hewan masih hidup dikuliti. Kira-kira sakit gak? Bayangin saja sakit. Bayangin. Nabi Idris pun juga pasti belum pernah merasakan itu. Artinya menggambarkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Lalu Israel berkata, ketahuilah wahai Idris, belum pernah aku mencabut nyawa makhluknya Allah sehalus aku mencabut nyawamu. Itu saja sakitnya seperti itu. Apalagi kalau yang dicabut nyawa kita. Nabi kita yang paling halus, Israel, dalam mencabut nyawanya saja merasakan kesakitan luar biasa. Sampai Nabi bertanya, apakah semua umatku ketika dicabut nyawanya juga merasakan kesakitan seperti ini, wahai Israel? Israel jawab, bukan hanya seperti ini ya Muhammad. Aku cabut nyawamu ini paling halus.
umatmu lebih dahsyat lagi rasa sakitnya. Menangis Rasulullah, andai Allah mengizinkan, aku rela rasa sakit umatku dari jasadnya, biarlah aku yang merasakan, mereka nggak usah merasakan sakitnya. Allah kasih sayangnya Rasulullah pada kita selaku umatnya. Nabi Idris masih hidup ya. Yang dua Nabi di bumi, yang satu di lautan, yang satu di daratan. Itulah Nabi Khidir alaihissalam di lautan. Kemudian yang kedua Nabi Ilyas. Nabi siapa? Ilyas. Jadi Nabi yang hidup sezaman itu Yahya, Isa, Zakaria sezaman. Siapa lagi? Ibrahim, Lot sezaman. Musa, Harun sezaman. Ilyasa, ini dua orang yang berbeda. Ilyasa ini muridnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas masih tergolong kaum Bani Israel. Jadi kalau ada yang berpendapat Ilyas itu ya Idris, ini pendapat yang lemah, sebab Nabi Idris hidup di Adam itu 120 dhira. 120 dhira itu 30 meter. Dan besok semua penduduk surga tingginya 30 meter. Jadi kalau sehari mampu melakukan hubungan suami istri 1000 kali, ya tingginya 30 meter kok. Tapi jangan dibayangkan yang macam kecil ini. Semua penduduk surga postur tubuhnya setinggi tubuhnya Nabi Adam. Berapa? 30 meter. Umurnya seumur Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Berapa? 33. Umur lagi kuat-kuatnya ya. Kalau nanti sudah kepala 4, aduh, mulai ada pengikut. Ke kepala 5 pengikutnya tambah banyak. Bukan jamaah ini ya. Pengek, tensi, apalagi diabetes, kolesterol, ya tidak. 33 lagi kuat-kuatnya. Udah pernah umur 33 apa enggak sih? 5 kali lipat tingginya Nabi Adam. Berarti berapa? 150 meter. Ya, berdasarkan beberapa riwayat dalam kitab tafsir. Jadi Nabi Idris, Nabi Ilyas orang yang beda. Nabi Idris sekarang masih hidup. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris makanan aliyya, di tempat yang tinggi. Makanan aliyah itu tempat yang tinggi, yang dimaksud apa? Tafsirannya huwa hayyun fis sama'ir rabi'ah. Allah angkat Idris di tempat yang tinggi, artinya sampai sekarang masih hidup di langit yang dicatat gak tadi? Di langit yang langit 1 siapa? Adam. Langit 2 Isa, Yahya. 3 enggak dicatat. Yusuf. 4 Idris. 5 Harun. 6 7. Jadi arti dan kami angkat Idris di tempat yang tinggi yang Allah nggak berikan pada selainnya,
Idris sampai sekarang masih hidup dan berada fis sama'ir rabi'ah, di langit yang keempat. Au fil jannah, Idris pernah masuk surga. Jadi ketika punya besti malaikat itu dia mintanya macam-macam. Pengen diajak jalan-jalan ke neraka. Ya, pertama ke surga. Surga sudah keluar, pengen jalan-jalan ke neraka. Ke neraka. Ketika di surga, Nabi Idris sengaja sandalnya ditinggal di bawah pohon surga. Ini Idris. Jadi setelah neraka bawa ke surga, setelah dibawa keluar ke surga, sampai di luar, permisi sama bestinya tadi, Israel, mohon maaf, sandalku ketinggalan nih. Sandalku ketinggalan di bawah pohon surga. Terus ya izin, aku ambil dulu. Akhirnya dikasih izin, masuk surga lagi, nggak mau keluar. Diteriakin dari luar sama Israel, sudah saja keluar kamu, ayo keluar. Namanya juga Nabi, Rasul, punya dalil. Bukankah Allah telah memfirmankan ketika hambanya sudah masuk surga, dia nggak mungkin lagi keluar dari surga. Saya neraka sudah pernah, sekarang di surga Allah firmannya nggak keluar lagi, ya sudah saya di sini nggak usah keluar. Akhirnya sampai sekarang Nabi Idris, satu riwayat mengatakan di langit yang keempat, dan satu riwayat mengatakan Nabi Idris fil jannah, di surga. Apa maksud tempat yang tinggi lagi untuk Idris? Nabi Idris pernah merasakan mati, yang itu nggak pernah dirasakan oleh selainnya. Jadi minta mati tapi sebentar, nanti hidupkan lagi. Nabi Idris pernah merasakan itu. Wa ahya walam yahruj minha, dan setelah dia mati hidup lagi, dia di surga, nggak keluar lagi dari surga. Kenapa? Karena itu tadi, dia punya dalil, orang yang sudah masuk surga tak akan keluar lagi dari surga. Sehingga ketika sudah keluar, sengaja sandalnya ditinggal, izin ngambil sandal, nggak mau keluar lagi. Jadi Nabi Idris siddiqan nabiyya, seorang yang jujur, selalu membenarkan apapun yang bersumber dari Allah, juga Nabi. Wa rafa'na makanan aliyya, dan wa rafa'nahu, kami Allah mengangkatnya di tempat yang tinggi. Arti tempat yang tinggi, sampai sekarang masih hidup di langit keempat. Arti tempat yang tinggi, dia sudah pernah masuk surga dan sekarang juga di surga. Apa arti tempat yang tinggi? Dia pernah merasakan kematian dan hidup lagi sampai sekarang. Nah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itu Idris dan orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang Allah kasih nikmat. Idris dan juga para nabinya Allah, jumlahnya berapa? Masih ingat? 124.000. Semua yang wajib diimani hanya 25. Wajib kita beriman, wajib kita tahu namanya. Wajib ini ibu-ibu hafal nama semua nabi dan rasul yang 25. Insya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus Ibrahim, terus apa? Ishak, Ismail, Yakub, dan seterusnya. Jumlahnya 25. Yang nggak hafal dosa itu, yang nggak hafal dosa. Kalau kita ngaji tauhid,
termasuk kewajiban orang yang sudah mukallaf, baligh dan berakal sehat, mengetahui nama-nama nabi dan rasul yang jumlahnya berapa? 25 dari 124.000 yang wajib kita ngerti, kita tahu namanya hanya 25. Nah, hafalkan ya. Min dzurriyyati Adam, para nabi semuanya keturunannya Nabi Adam. Tidak ada keturunan selainnya. Sebab Nabi Adam abal bashar, ayahnya manusia. Semua manusia keturunannya Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan keturunan orang-orang yang ikut Nabi Nuh dalam bahteranya ketika peristiwa tufanun Nuh, banjir bandang di zamannya Nabi Nuh. Banjir bandangnya tidak hanya seperti banjir bandang di Padang kemarin, di Aceh kemarin, di Sumatera Utara kemarin. Banjir bandang di zamannya Nuh menenggelamkan bumi, sehingga manusia yang hidup sesudah peristiwa banjir bandang itu semua keturunan manusia yang ikut dalam bahteranya Nuh. Paham? Semuanya binasa. Kita yang tinggal di Indonesia saat itu binasa. Makanya Nabi Nuh itu ketika nanti dimintai tolong untuk sebab Nabi Nuh merasa punya satu dosa. Apa dosanya? Pernah berdoa, ya Rob, siapapun manusia yang tidak beriman padamu, hancurkan, binasakan. Karena andai engkau tetapkan mereka hidup, paling mereka pun akan ingkar padamu. Dan sebab doa ini, Allah perintahkan langit, turunkan airmu. Allah perintahkan bumi, jangan serap air yang ada di atasmu. Hujan mulai bulan Rajab tanpa henti. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus apa? Hafal nggak nih? Hafal nggak nih? Yang dihafalkan jangan hanya Januari, Februari, Maret aja. Ayo, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, bukan Dzul Qaidah, Dzul Qa'dah. Qa'dah itu artinya di bulan itu orang-orang Qa'dah duduk, nggak keluar rumah, karena tradisi manusia waktu itu setelah Syawal mereka duduk di rumah, tidak mencari nafkah sampai keluar daerah, tidak. Makanya disebut bulannya Dzul Qa'dah, bulan di mana orang banyak duduk manis di rumah. Setelah itu baru keluar cari rizki, cari nafkah. Dzulhijjah, Muharram, tanggal 10 Muharram baru Allah perintahkan langit untuk tidak menurunkan airnya, dan Allah perintahkan bumi untuk menyerap semua air yang ada di permukaannya. Jadi hujan berapa bulan? Kita saja baru 3 jam Batu Haji banjir kemarin. Bengkong juga, tapi Bengkong tempatku aman. Ini 7 bulan, nggak bisa bayangin. Makanya manusia yang ada sekarang itu adalah manusia keturunannya Nabi Nuh dan kaumnya yang kurang lebih jumlahnya hanya 40 orang. La ghairu, tidak keturunan yang lain, sebab manusia di saat itu semuanya habis. Makanya Nabi Nuh nggak berani mensyafaati, sebab sadar diri dia pun nggak tahu nasibnya. Hari ini kata dia, Allah sangat murka padaku
yang Allah tidak pernah semurka ini sebelumnya. Karena itu tadi pernah berdoa yang sebab doa itu manusia-manusia yang tidak bersalah, kita mungkin nenek moyang kita di Indonesia ikut binasa. Padahal kan mestinya yang layak dibinasakan yang tidak beriman kepada Allah, yang telah sampai padanya Nabi dan Rasul. Sementara Nabi Nuh di daerah sana Palestina, di Nusantara belum ada utusan. Kalau belum ada utusan, andai tidak beriman kepada Allah, tidak berdosa, sebab gak ada, tapi ikut binasa sebab doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak laki-lakinya 4, yang 1 kafir, namanya Kan'an, istrinya juga kafir. Anaknya yang 3 ikut dalam bahteranya Nabi Nuh, selamat. Makanya manusia yang ada ini juga keturunan dari 3 anaknya Nabi Nuh yang ikut dalam bahteranya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh yang selamat 1 namanya Syam bin Nuh, terkenal ya. Makanya ada negeri paman Syam, karena yang tinggal di negeri ini itu keturunannya Nabi Nuh dari jalur anaknya yang bernama Syam. Paham? Kemudian yang selamat lagi namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafis. Siapa? Dari Syam lahir orang-orang Arab, lahir orang-orang Israel, Persia, Romawi, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Itu keturunan Nabi Nuh dari jalur anaknya yang bernama Syam. Negeri paman Syam, kita pernah dengar kan? Nah, itu rata-rata yang tinggal di negeri yang dapat sebutan paman Syam, orangnya gagah-gagah. Orang Arab, orang Romawi, orang Israel. Perempuannya pun cantik-cantik, tinggi besar, ya. Gak seperti perempuan-perempuan Batam. Dari keturunannya Ham lahir orang-orang yang berkulit hitam. Nah, ini keturunan Nabi Nuh dari anaknya bernama Ham. Orang-orang Afrika, Ethiopia, Sudan, Somalia, Nigeria. Nah, itu ini orang-orang anaknya Nabi Nuh dari Ham. India itu sebenarnya kan kebanyakan hitam. Hanya yang jadi artis-artis saja. Itu pun sebenarnya prosentasenya sedikit. Blasteran. Kemudian yang ketiga Syam, Ham, Yafis. Nah, kita nih keturunannya Nabi Nuh dari anaknya bernama Yafis. Yafis ini orang yang posturnya nggak tinggi-tinggi amat lah. Orang Cina, orang Jepang, orang Korea, orang Melayu kita. Ini keturunannya Nabi Nuh dari anaknya bernama siapa? 1 siapa? Syam, 2 Ham, 3 Yafis. 3 Yafis, 4 Kan'an. Kan'an ini adalah ingkar, kafir. Ketika diminta agar ikut bergabung di bahtera ayahnya, dia bangkang. Aku akan naik gunung, kamu tetap akan tenggelam. Aku akan naik pohon yang paling tinggi di atas gunung. Akhirnya tetap tenggelam. Naudzubillahi min. Nah, wa min dzurriyyati Ibrahim. Para nabi ini keturunannya Nabi Ibrahim. Wa Israil, keturunannya Nabi Israil. Siapa Israil? Nama lain dari dari Israel, nama lain dari siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya anak dari ibu Sarah, istri pertama.
cantik, kemudian keturunan darah biru, wanita tercantik di zamannya Sarah. Sarah punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nama lain Yakub inilah Israel. Jadi Bani Israel itu anak keturunannya Nabi Yakub. Yakub punya anak, anaknya Yakub loh, yang punya istri namanya sama dengan istriku, Zulaikha. Siapa? Yang paling tampan tampan. Ya Allah. Siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf punya istri namanya sama tuh. Ya, Masya Allah. Makanya kalau suaminya kurang lebih sama Yusuf dimaklum ya. Enggak, canda aja. Israel, semua nabi dan rasul keturunannya Ibrahim. Istri kedua Hajar. Hajar ini budak, coba bayangkan. Jadi kalau ada orang yang membanggakan nasab Nabi kita Muhammad, kalau ditarik ke atas itu dari seorang budak perempuan pemberian Raja Mesir, namanya Hajar. Ayo yang suka membanggakan nasab, itu pelajaran untuk kita. Dari istri kedua Hajar, Hajar lahir keturunan yang soleh dan tidak ada satupun yang diangkat menjadi nabi dan rasul, hanya satu menjadi nabi akhir zaman, pemimpin nabi, penutup nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi nabi kita itu kalau mau jujur, nasab ke atasnya dari Ibu Hajar. Hajar bukan seperti Sarah, bangsawan, wanita mulia secara nasab. Hajar adalah budak perempuan pemberian Raja Mesir yang dolim, yang punya aturan, siapapun yang melewati teritorialnya, kalau dia perempuan harus mau jadi gundiknya. Kalau dia datang sama saudara laki-lakinya dilepaskan, kalau dia datang sama suaminya dibunuh. Qadarullah, Ibrahim Sarah masuk ke Mesir, dihadapkan pada sang raja zalim. Singkat cerita, ini siapa? Jawab Ibrahim, hadihi ukhti, ini saudara perempuanku. Tapi dalam hatinya saudara perempuan seagama. Akhirnya Ibrahim dilepaskan. Sarah dibawa oleh sang raja zalim, mau digauli. Mau digauli pertama langsung stroke seperempat tubuhnya. Minta maaf dimaafkan, sembuh. Digauli kedua stroke separuh tubuhnya. Minta maaf dimaafkan, sembuh. Digauli ketiga stroke total. Minta maaf dimaafkan, akhirnya berkesimpulan ini bukan manusia biasa. Dipanggil Ibrahim, juga Sarah, singkat cerita dilepaskan, dikasih hadiah yang sangat banyak. Di antara hadiahnya budak perempuan, gadis belia, cantik tapi budak. Itulah paham. Jadi Nabi kita pun secara nasab ke atasnya bukan seperti Nabi kaum Bani Israel yang memang ibunya Sarah, perempuan tercantik, termulia, kemudian darah biru. Mas Undang darahnya apa? Paham ya? Dan setelah Dewi Sarah beda dengan, setelah Dewi Hajar beda dengan Sarah. Sarah anaknya Ishak, Ishak Yakub, Yakub Yusuf. Ini terus semua ada Musa, Isa, Dawud, Ilyasa, semua nabi dan rasul kaum Bani Israel dari jalur ibu Sarah. Tapi kalau Nabi kita Muhammad ke atasnya gak ada nih, gak ada. Sampai Dewi Hajar, tapi semua mentauhidkan Allah. Tapi tidak ada jadi Nabi dan Rasul. Paham ya? Nah. Wa mimman hadaina wajtabaina,
idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Para nabi dan rasul itu satu garis keturunan. Di antara ciri khas mereka, mereka suka sujud pada Allah, terlebih ketika dibacakan padanya tanda-tanda kebesarannya Allah, mereka langsung tersungkur sujud dan menangis. Ini ayat sajadah, ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, menceritakan hamba-hamba Allah yang mulia banyak sujud. Kita pun kalau sedang baca atau mendengarkan ayat as-sajdah yang jumlahnya dalam Quran kurang lebih 17-an ayat, kita diperintahkan sujud. Namanya sujud apa? Tilawah. Kalau kita tidak sujud, maka ganti dengan membaca baqiyatus sholihat. Apa itu baqiyatus sholihat? Rangkaian kalimat tasbih, tahmid, kemudian tahlil, kemudian takbir dan hauqalah. Jadi kalau kita dengar ayat sajdah dibaca atau kita membacanya, kalau nggak sujud baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Itu baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu kebaikan yang pahalanya tidak akan pernah putus. Wal baqiyatus sholihatu, apa Ustaz? Dalam surah Al-Kahfi, khairun inda rabbika, apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyatus sholihah itu dalam pandangan Tuhanmu pahalanya lebih baik dan juga amal yang terbaik. Baqiyat as-sholihat, kebaikan yang terus langgeng. Makanya jangan sepelekan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebagai ganti dari sujud. Bisa sujud tilawah? Apa yang dibaca dalam sujudnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan-jangan sujud tilawah tapi yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bukan itu bacaannya. Yang dibaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kok pada melongo kapal ya. Terus kalau aja sujud tilawah apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Gak apa-apa, tapi ya yang terbaik itu tadi sujud tilawah, sujud syukur yang dibaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Sudah cukup ya, 1 jam persis. Sampai di sini baru ada 1 gelintir orang, namanya Sondang tadi. Mudah-mudahan bisa dipaham dengan benar ya. Jadi 2-3 ayat ini memang bercerita tentang salah satu nabinya Allah yang bernama siapa? Nabi Idris. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi Idris masih hidup. Di mana tinggalnya? Di langit keempat. Selain Nabi Idris, Nabi Isa di langit. Di bumi, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam. Setahun sekali mereka jumpa. Kapan? Di musim haji. Yang jaga daratan Ilyas, jaga lautan Idris. Yang suami-suaminya kerjanya di laut
tawasulnya lewat Nabi Khidir, kok Idris Khidir, biar dibantu. Ya, tawasulnya Nabi Khidir. Yang kerjanya di darat, Nabi Ilyas sesekali ditawasuli, karena yang ditugasi jaga darat Nabi Ilyas. Mudah-mudahan sekali lagi Allah kasih paham kepada kita dengan pemahaman yang benar dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah. Anugerahkan kepada kami saat menghadapmu husnul khatimah, husnul khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah, wa atim alina khalqa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma